Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu perkembangan COVID di akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Teman-teman kita banyak yang sudah berguguran. Bahkan ustadz-ustadz kita juga demikian. Oleh karenanya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan kehati-hatian kita. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita dalam hidup bersama wabah ini. Selagi kita bisa tidak keluar rumah, maka jadikan rumah sebagai benteng pertahanan kita. Anak-anak juga demikian. Usahakan agar anak-anak selalu di dalam rumah. Namun tentunya salah satu di antara keluarga harus ada yang keluar. Karena harus menafkahi keluarganya. Atau harus membeli kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, yang terpaksa keluar, maka tidak ada pilihan lain. Keluar. Tapi Islam masih memberikan kepada kita semuanya sesuatu yang bisa menjaga kita ketika di luar rumah. Seperti misalnya, jangan sampai kita lupa membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. Ala Allah, kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang ringkas ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita keluar rumah. Kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita keluar rumah. Dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita keluar rumah. Mudah-mudahan dengan doa ini juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya tidak terpapar virus COVID-19. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai lupa membaca doa untuk singgah di tempat-tempat yang kita singgahi. Ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bisa menjadi pelindung atau penjaga keselamatan kita. Bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua bahaya yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang membaca doa ini ketika singgah di suatu tempat, maka tidak akan ada bahaya yang menimpa dia sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa ini menjadi sangat penting bagi kita. Kadang kita terpaksa harus masuk ke tempat yang di sana ada banyak kerumunannya. Semoga menjadi sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya terpapar virus COVID-19. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengar atau melihat ada orang yang terpapar virus COVID-19, maka bacalah doa. Bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Maka bacalah doa ini. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat ada orang yang terkena musibah, terkena bala, kemudian membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari bala tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari ini
agar kita selamat dari wabah, di antara usaha kita adalah memperbanyak sedekah. Perbanyaklah sedekah, perseringlah sedekah pada hari-hari ini. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Kalau kematian yang buruk saja bisa ditolak oleh sedekah, apalagi terpapar COVID-19 yang tentunya lebih ringan daripada tertimpa kematian yang buruk. Tanpa kita niatkan untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya pun, sedekah memang di antara keutamaannya demikian. Kita bisa mendapatkan manfaat dari sedekah itu, yaitu bisa diselamatkan dari bahaya yang mengancam kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara usaha kita yang syar'i untuk menjaga diri kita dari bahaya terpaparnya COVID-19, membaca 3 surat terakhir yang insya Allah kita semuanya hafal. Sebanyak 3 kali di setiap pagi dan sore. Kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Di waktu pagi dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Di waktu sore juga dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, karena itu bisa menjaga kalian dari segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang mengancam kalian, yang membahayakan kalian. Dan termasuk di antara yang membahayakan kita pada hari-hari ini adalah wabah COVID-19. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah dengan usaha-usaha yang telah diajarkan oleh Islam, ya. Bacalah doa ini. Bacalah surat-surat ini. Dan itu juga tidak memerlukan waktu yang banyak. Kemudian di antara usaha kita juga usaha lahir, ya, usaha lahir. Misalnya mengambil vaksin. Segera mengambil vaksin. Dan tidak usah kita mendengar hoax-hoax yang disebarkan oleh banyak orang tentang vaksin ini. Kalau vaksin itu membahayakan, ya. Kalau vaksin itu membahayakan, apakah mungkin seorang kepala negara ingin membunuh semua rakyatnya? Atau paling tidak membunuh sebagian besar rakyatnya? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang kepala negara ingin membunuh sebagian besar rakyatnya. Karena program vaksin adalah untuk sebagian besar rakyat sebuah negara. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau kita tidak mumpuni dalam bidang itu, jangan membicarakan hal itu. Apalagi menyangkal perkataan para pakar kesehatan tentang masalah ini. Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada ahli ilmu, ahli agama. Orang yang punya keahlian, kita kembali kepada mereka. Kalau misalnya kita membicarakan tentang agama, kembalilah kepada ahli agama. Kita membicarakan tentang ekonomi, kembalilah kepada ahli ekonomi. Kita membicarakan tentang kesehatan, kembalilah kepada ahli kesehatan. Itulah tuntunan Islam. Islam agama yang sangat ilmiah. Islam bukan hanya tentang ilmu agama saja. Ilmu-ilmu dunia juga diakomodir oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pakailah masker. Gunakan hal-hal yang bisa membantu kesehatan kita. Olahraga, berjemur, makan makanan yang bergizi, minum multivitamin. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar menyelamatkan kita dari wabah ini. Dan bertawakallah kepadanya. Tidak usah kita terlalu takut.
Tidak usah kita terlalu panik. Semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akhirnya menerima takdir meninggal karena terpaan wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan menjadi kematian yang syahid. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan kepada kita atas usaha kita menyelamatkan diri dari wabah COVID-19 ini, maka kita pun bersyukur. Mudah-mudahan sisa waktu kita ini benar-benar bisa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.